Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfi Sefira dengan stambuk F1C1190131. Baiklah, saya akan menjelaskan materi mengenai metabolisme anabolisme karbohidrat. Untuk memenuhi tugas biokimia 2, baiklah saya akan mulai penjelasan yang dimana pada materi ini terdapat 3 sub pokok pembahasan. Yang pertama, pengertian metabolisme, pengertian anabolisme, dan yang ketiga, tahapan katabolisme anabolisme karbohidrat. Pengertian metabolisme. Metabolisme merupakan sejumlah reaksi kimia yang terjadi di dalam setiap sel organisme hidup. Metabolisme menyesuaikan energi untuk proses vital dan membentuk energi baru. Metabolisme adalah proses kecepatan tubuh dalam mencerna, menyerap, dan mengasimilasi makanan untuk diubah menjadi energi. Selanjutnya, pengertian anabolisme karbohidrat. Anabolisme atau sintesis adalah proses pembentukan senyawa kompleks, yaitu makromolekul yang dibutuhkan oleh sel dari molekul sederhana dengan bantuan energi. Contoh anabolisme adalah fotosintesis yang dilakukan oleh tumbuhan, sintesis protein, sintesis DNA. Anabolisme yaitu proses penyusunan senyawa kimia yang sederhana ke senyawa kimia atau molekul yang kompleks. Peristiwa tersebut memerlukan energi dari luar, yang dimana kemudian energi tersebut digunakan untuk mengikat senyawa sederhana menjadi senyawa yang lebih kompleks. Dengan demikian, pada proses ini energi yang diperlukan tidak akan hilang, namun tersimpan dalam bentuk ikatan-ikatan kimia pada senyawa atau materi kompleks yang terbentuk. Selanjutnya, tahapan-tahapan yang terjadi pada anabolisme karbohidrat. Yang pertama, fotosintesis. Fotosintesis merupakan peristiwa pembentukan karbohidrat dari bahan dasar berupa air dan karbon dioksida. Untuk melakukan fotosintesis, energi berasal dari cahaya matahari. Fotosintesis terjadi pada klorofil pada tumbuhan. Klorofil adalah pigmen warna yang dapat menangkap energi dari cahaya matahari. Berikut ini reaksi yang akan terjadi. Fotosintesis berlangsung dalam 2 tahap reaksi, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang adalah tahapan di mana terjadi penangkapan energi cahaya atau foton oleh klorofil yang terdapat pada kloroplas. Reaksi terang hanya dapat terjadi apabila terdapat sinar matahari. Reaksi terang terjadi pada membran tilakoid. Pada proses reaksi terang meliputi 1. Foton diserap oleh kloroplas dan diubah menjadi energi yang dapat menggerakkan elektron. Yang kedua, molekul air dipecah yang mengakibatkan elektron, hidrogen, dan oksigen terlepas dari molekul tersebut. Proses ini disebut fotolisis air. Yang ketiga, hidrogen yang terlepas akan bergabung dan membentuk NADPH dan terjadi proses sintesis energi. NADH dan energi yang terbentuk merupakan bahan yang akan masuk ke tahapan reaksi gelap. Sedangkan sebagian oksigen dilepas dan digunakan untuk katabolisme. Kedua, reaksi gelap. Reaksi gelap adalah tahapan lanjutan dari reaksi terang, di mana reaksi gelap dapat terjadi tanpa bantuan energi dari cahaya matahari. Reaksi gelap disebut juga reaksi siklus Kelvin atau siklus Kelvin. Tempat terjadinya reaksi terang yaitu pada stroma. Proses pada reaksi gelap meliputi 1. Reaksi gelap dimulai saat karbon dioksida difikasasi oleh ribulosa bifosfat menjadi senyawa 6 karbon. Senyawa 6 karbon dipecah menjadi 2 fosfogliserat. Yang ketiga, fosfogliserat menerima gugus P dari ATP dan elektron dari NADPH sehingga merubah menjadi 12 fosfogliserat yang kemudian berkondensasi menjadi glukosa 6-fosfat, sedangkan 12 fosfogliserat berkurang menjadi 10 fosfogliserat untuk kembali ke tahap awal menjadi ribulosa bifosfat.
Kemudian glukosa 6-fosfat digunakan untuk membentuk karbohidrat pada akhir fotosintesis. 2. Kemosintesis merupakan peristiwa sintesis senyawa organik dari senyawa organik melalui suatu reaksi kimia tertentu. Organisme yang dapat melakukan kemosintesis adalah bakteri kemototrof atau bakteri yang tidak memiliki klorofil. Berikut ini adalah contoh kemosintesis pada beberapa makhluk hidup. Yang pertama, kemosintesis oleh bakteri nitrifikasi. Bakteri nitrifikasi dapat mengoksidasi amonia menjadi nitrit. Contoh bakteri nitrifikasi yaitu Nitrosomonas, Nitrosococcus, Nitrobacter, dan Bactoderma. Kedua, kemosintesis oleh bakteri belerang. Logam sulfida dapat dioksidasi menjadi sulfur oleh bakteri belerang. Selain logam sulfida, bakteri ini juga dapat memanfaatkan endapan sulfur untuk dioksidasi dan dijadikan energi. Contoh bakteri belerang yaitu Bengiotae dan Thiospirillum. Yang ketiga, kemosintesis oleh bakteri besi. Kemampuan bakteri ini adalah mengoksidasi ion ferro menjadi ion ferric. Contoh bakteri besi yaitu Leptococcus dan Crenotrix. Yang keempat, kemosintesis bakteri hidrogen. Bacillus pentothropus adalah contoh dari bakteri hidrogen. Hidrogen bebas dapat dioksidasi oleh bakteri tersebut menjadi sumber energi. Kelima, kemosintesis bakteri metana. Metanonas adalah contoh dari bakteri metana. Sumber energi bakteri ini adalah metana. Metana dapat dioksidasi menjadi karbon dioksida dan dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi. Baiklah, itulah penjelasan saya mengenai anabolisme karbohidrat. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.